Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Untuk memberkahi pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Minggu yang lalu masih ingat kita belajar tentang apa? Tekanan. Apa itu tekanan? Tekanan adalah gaya persatuan luas penumpang. Bagus ya. Sebelum kita mulai, coba diperhatikan dulu gambar di depan. Nah, kira-kira itu gambar apa? Mobil. Nah, mobilnya sedang apa? Diangkat. Bu, kenapa mobil sebesar itu bisa dirangkat? Nah, bagus ya pertanyaan dari Munasir. Mengapa mobil sebesar ini bisa terangkat? Untuk menjawab pertanyaan dari Munasir, maka hari ini kita akan belajar tentang hukum Paskal. Nah, di mana setelah proses belajar-belajar nanti diharapkan yang pertama kita bisa menyebutkan bunyi hukum Paskal. Kemudian yang kedua menjelaskan konsep hukum Paskal. Dan yang ketiga menjelaskan dan merancang proyek penerapan hukum Paskal dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti pada saat pembelajaran kalian akan mendapatkan satu proyek merancang penerapan hukum Paskal dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya cakupan materi pembelajaran kita hari ini. Yang pertama ada tentang bunyi hukum Paskal. Kemudian yang kedua konsep hukum Paskal. Dan yang ketiga aplikasi dari hukum Paskal dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita akan belajar dalam berkelompok. Ibu harap kalian duduk berdasarkan kelompok yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, semuanya udah duduk di kelompoknya masing-masing ya. Sekarang ibu akan membagikan LKPD masing-masing kelompok mendiskusikan apa-apa yang ada di LKPD. Nah, coba perhatikan LKPD yang sudah ibu bagikan. Nah, kalian lihat di halaman pertama, itu kalian tulis identitasnya. Tulis nama kelompok dan anggota kelompok. Nah, selanjutnya kalian baca materi ajar yang ada di LKPD dan diskusikan. Semua kelompok udah dapat. Nah, coba kalian perhatikan LKPD yang sudah ibu bagikan. Pertama, isikan nama kelompok dan nama anggota kelompok masing-masing. Kemudian kalian pelajari bahan ajar yang ada di LKPD dan di situ ada langkah-langkah untuk mengerjakan proyek. Nah, proyek kita menerapkan hukum Paskal dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kita akan mencoba membuat satu alat. Namanya dongkrak pneumatik, di mana prinsip kerjanya menggunakan konsep hukum Paskal. Nah, langkah-langkahnya ada di LKS. Coba kalian diskusikan. Nanti jika ada yang kurang dipahami, tanya ke ibu ya. Nah, sekarang kalian boleh berdiskusi dulu tentang LKS yang sudah ibu berikan. kita akan mempresentasikan hasil kerja proyek yang sudah kalian selesaikan minggu yang lalu. Nah, untuk kelompok 1
silakan maju ke depan yang mewakili 2 orang saja untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu dongkrak pneumatik. Dongkrak pneumatik ini bekerja dengan hukum Pascal, yaitu di mana tekanan yang diberikan pada fluida dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dan sama besar. Maka cara kerjanya yaitu dimasukkan angin melalui udara ataupun angin dimasukkan ke dalam tabung, maka dia akan meluap dan akan diteruskan melalui piston ataupun disebut dengan suntik. Maka dia akan terangkat. Dari hasil presentasi kami akan membuka sesi pertanyaan. Kawan-kawan ada yang bertanya? Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milayati, saya dari kelompok 3. Saya akan menanyakan bagaimana cara mengukur tekanan yang masuk ke dalam tabung. Kita bisa mengetahui besar tekanan yang masuk ke tabung melalui alat ukur tekanan udara pada kompresor. Gimana Mila, bisa dipahami? Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus ya penampilan dari kelompok 1. Mari kita berikan tepuk tangan kepada kelompok 1. Kelompok 1 udah bisa kembali ke tempatnya. Terima kasih kepada semua kelompok yang udah mempresentasikan hasil kerjanya. Alhamdulillah semuanya bagus-bagus dan sangat memuaskan ya. Nah, kita kembali lagi ke hukum Pascal. Nah, kita mengingatkan kembali hukum Pascal berbunyi tekanan yang diberikan pada suatu fluida dalam sebuah ruang tertutup maka akan diteruskan ke segala arah dan sama besar. Secara matematis bisa kita rumuskan tekanan yang keluar sama dengan tekanan yang masuk. Sehingga FA per AA sama dengan FB per AB. Nah, di mana FA dan FB itu gaya yang diberikan pada setiap penampang, sedangkan A itu luas penampang. Nah, tekanan hukum Pascal selain bisa diterapkan dalam dongkrak pneumatik yang sudah kalian buat, juga bisa diterapkan pada alat-alat yang lain yang bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti pada rem hidrolik, pompa hidrolik, dongkrak hidrolik, dan gempa hidrolik. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bu, apakah ekskavator juga termasuk aplikasi hukum Pascal? Bagus ya pertanyaan dari Dika. Apakah ekskavator juga termasuk dari aplikasi hukum Pascal? Jawabannya iya. Pada ekskavator, fluida yang digunakan itu adalah fluida cair. Sedangkan pada pneumatik yang udah kita buat menggunakan fluida gas. Jadi ekskavator Dika juga termasuk ke dalam salah satu contoh aplikasi dari hukum Pascal. Sekarang Ibu akan mengevaluasi pembelajaran yang telah kita lakukan. Ibu akan membagikan soal kepada kalian. Jangan lupa ditulis nama. Tolong diselesaikan dalam waktu 5 menit. Nanti Ibu akan mengumpulkan kembali. Untuk minggu depan, tolong kalian pelajari materi selanjutnya tentang fluida dinamis. Nah, untuk pembelajaran hari ini, Ibu marilah sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillah. Semoga pembelajaran kita diberkahi oleh Allah. Nah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.